Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman? Apakah baik? Apakah masih semangat dalam menuntut ilmu? Baiklah, kami di sini dari kelompok 5 izin menjelaskan mengenai materi production function. Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai materi production function, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Baiklah, anggota dari kelompok 5 yang pertama adalah Diah Ayu Larasati dengan NIM 218042444018. Lalu saya Lulu Habibah dengan NIM 218042444019. Lalu Siwi Penny Nastiti dengan NIM 218042444031. Lalu ada Cindy Gustikarani dengan NIM 218042444033. Dan yang terakhir ada Azela Nazara dengan NIM 218042444037. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu production function. Fungsi produksi menurut Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rabinford dalam buku Mikroekonomi menyatakan dalam bentuk rumus yaitu Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, T. Di manakah adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja, dan ini meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawanan. R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya, atau bisa disebut dengan tingkat output. Produksi. Setiap proses produksi memerlukan jangka waktu produksi. Berdasarkan pengulangan input di atas, jangka waktu produksi dibagi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama ada fungsi produksi jangka pendek atau short run. Dalam jangka pendek mengacu pada jangka waktu yang mana satu atau lebih faktor produksi tidak bisa diubah. Dengan kata lain, dalam jangka pendek paling tidak terdapat satu faktor yang tidak dapat divariasikan, seperti sebuah faktor yang disebut input tetap atau fixed input. Produksi jangka panjang atau long run. Jangka panjang adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua input menjadi variabel. Sumber daya atau input yang tetap dalam jangka panjang tidak ada, karena semua input dalam jangka panjang adalah variabel, sehingga untuk merubah output membutuhkan waktu yang lama. Lamanya waktu jangka panjang ini berbeda-beda antar industri. Hal ini karena sifat dari masing-masing proses produksi juga berbeda-beda. Jangka panjang tidak hanya sekedar gabungan dari beberapa jangka pendek, tetapi sebaiknya diartikan pula sebagai masa perencanaan. Pilihan kombinasi input dalam jangka panjang adalah fleksibel, dan fleksibilitas ini berlaku bagi perusahaan yang belum melaksanakan rencananya. Selanjutnya akan dijelaskan secara ringkas pengertian dari total product atau TP, average product atau AP, dan marginal product atau MP. Yang pertama ada total product atau produksi total, adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Dengan rumus TP sama dengan F dalam kurung K, L, di mana K adalah barang modal yang dianggap konstan dan L adalah tenaga kerja. Secara matematis, TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama dari TP adalah MP, maka TP maksimum pada saat MP sama dengan 0. Yang kedua ada marginal product atau produksi marginal, adalah tambahan produk karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Dengan rumus MP sama dengan TP aksen, di mana MP adalah produksi marginal. Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama MP lebih dari 0. Jika MP kurang dari 0, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadinya hukum pertambahan hasil yang semakin menurun, atau the law of diminishing return atau LDR.
Yang ketiga ada average product atau produksi rata-rata. Adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Dengan rumus AP sama dengan TP dibagi dengan L, di mana AP adalah rata-rata produksi. AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0. Dalam kurung AP aksen sama dengan 0. Dengan penjelasan matematis, AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP. Dan MP memotong AP pada saat nilai AP maksimum. MP dan AP. Pada diagram 5.1 merupakan kurva TP, MP, dan AP pada kasus usaha tekstil tradisional dengan kurva TP seperti bentuk S. Pada saat MP sama dengan 0, maka TP maksimum. Pada saat MP lebih dari AP, maka AP akan meningkat. Pada saat MP kurang dari AP, maka AP akan menurun. Dan pada saat MP sama dengan AP, maka AP akan maksimum. Baik, saya Cindy Gustikarani dengan NIM akhir 033 akan menjelaskan mengenai the law of diminishing marginal product atau the law of diminishing return, bisa disingkat LDR. Tahukah kalian apa itu LDR? The law of diminishing return adalah kaidah yang menyatakan bahwa kita akan memperoleh tambahan output yang makin lama makin sedikit bila kita menambah jumlah suatu input atau input variabel dengan jumlah input lain tetap atau fixed input. Dengan kata lain, marginal product untuk setiap unit input akan menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah input tersebut. Jumlah input lain konstan. Ini adalah grafik yang menunjukkan the law of diminishing return. TP atau total product meningkat dengan rate yang makin menurun sejalan dengan bertambahnya jumlah labor dan kurva marginal product makin menurun. 3 stages production and determine what stages is rational. Nah, dalam tahap produksi ada 3 tahapan, yaitu tahap 1 sampai pada saat kondisi AP maksimum. Untuk tahap 2 antara AP maksimum sampai MP sama dengan 0. Dan tahap 3 saat MP sudah bernilai kurang dari 0 atau negatif. Nah, pada tahap 1, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini, atau slope kurva TP meningkat tajam. Pada tahap 2, karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian, nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum, atau slope kurva TP datar sejajar dengan sumbu horizontal. Untuk tahap 3, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi, karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian atau slope kurva TP negatif. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya berproduksi di tahap 2. Yang menjadi pertanyaan adalah, di titik mana perusahaan berhenti menambah tenaga kerja? Secara matematis, perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat tambahan biaya atau marginal cost yang harus dibayar adalah sama dengan tambahan pendapatan atau marginal revenue yang diterima. Jika tambahan biaya masih lebih kecil dari tambahan pendapatan, perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitu sebaliknya, tambahan biaya dalam hal ini adalah upah atau wage tenaga kerja. Tambahan pendapatan adalah produksi marginal dikalikan harga jual barang. Jika upah dinotasikan sebagai W, sedangkan harga jual barang dinotasikan sebagai P,
maka alokasi tenaga kerja atau faktor produksi dianggap efisien bila W sama dengan MP dikali P. Selanjutnya akan saya bahas mengenai isohwa. Pengertian dari isohwa adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Ciri-ciri isohwa: ke-1, kemiringan negatif. Kedua, semakin ke kanan kedudukan isohwa menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Ketiga, tidak pernah berpotongan dengan isohwa yang lainnya. Keempat, cenderung ke titik origin. Berikut ini adalah contoh dari kurva isohwan. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah asumsi-asumsi dalam isohwan. Yang pertama adalah asumsi konveksitas atau convexity. Asumsi konveksitas kita analogikan dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva indiferensi yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, atau dapat disebut downward sloping. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isohwan yang sama disebut derajat teknik substitusi faktor produksi atau marginal rate of technical substitution atau MRTS. Nah, selanjutnya ini dapat dilihat teman-teman mengenai diagram dari marginal rate of technical substitution atau MRTS. Dapat dilihat jika produsen ingin mengubah kombinasi faktor produksi dari titik A ke titik B, maka tambahan output karena menambah 1 unit L adalah sama dengan produksi marginal L atau MPL dikali dengan perubahan L. Pengurangan output karena pengurangan faktor produksi K adalah sama dengan produksi marginal K atau MPK dikali perubahan K. Nah, karena bergerak pada isohwan yang sama, maka perubahan output sama dengan 0. Nah, secara matematis dapat kita tulis MPL dikali delta L ditambah MPK dikali delta K sama dengan 0. MPL dikali delta L sama dengan minus MPK dikali delta K. MPL per MPK sama dengan minus delta K per delta L sama dengan MRTS LK. Nah, sementara MRTS LK adalah bilangan yang menunjukkan berapa unit faktor produksi L yang harus dikorbankan untuk menambah 1 unit faktor produksi K pada tingkat produksi yang sama. Jika L adalah tenaga kerja dan K adalah barang modal atau mesin, maka MRTS LK adalah berapa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah 1 unit mesin demi menjaga produksi pada tingkat yang sama. Dasar pertimbangan substitusi faktor produksi adalah perbandingan rasio produktivitas. Selanjutnya, asumsi yang kedua adalah penurunan nilai MRTS atau diminishing of MRTS. Sama halnya dengan konsumen, produsen menganggap makin mahal faktor produksi, maka semakin langka. Itulah sebabnya mengapa nilai MRTS LK makin menurun, atau sesuai dengan hukum LDR. Dalam kasus-kasus tertentu, nilai MRTS akan konstan atau 0. MRTS konstan bila kedua faktor produksi bersifat substitusi sempurna atau perfect substitution. Lalu MRTS
adalah 0 bila kedua faktor produksi mempunyai hubungan proporsional tetap atau fixed proportion production function seperti ditunjukkan oleh diagram 5.6b. Lalu, asumsi yang ketiga adalah hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Nah, telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam penggunaan dua macam faktor produksi juga berlaku hukum LDR. Nah, lihatlah pada diagram 5.7 ini. Q60, Q80, dan Q90 adalah isokuan dengan tingkat produksi masing-masing 60, 80, dan 90 unit. Penurunan hasil tenaga kerja L dapat dilihat dengan menarik garis ABC. Nah, lihat nih guys, ABC ya. Jika kita berproduksi dengan faktor produksi mesin K sebanyak G unit, penambahan L sebanyak AB unit menambah output sebanyak 20 unit atau 80 dikurangi 60. Tetapi penambahan berikutnya dengan jumlah yang sama, BC sama dengan AB, hanya menambah output sebanyak 10 unit atau 90 dikurangi 80. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah L sama dengan M unit. Perhatikan garis DBE. Awalnya untuk menambah 20 unit output cukup menambah DB unit K. Tetapi ketika akan menambah output 10 unit lagi dari IK80 ke isokuan 90, jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar, yaitu BE unit, yang mana lebih banyak dari DB unit. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lulu Habibah. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi return to scale. Return to scale adalah seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan, doubling. Kemudian ada skala hasil menaik, increasing return to scale. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik. Apabila penggunaan mesin dan tenaga kerja dilipat gandakan, K1 ke K2, output meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pencapaian hasil ini dimungkinkan antara lain karena kemampuan manajemen dalam menangani produksi skala besar, ada sinergi antara mesin dan tenaga kerja, embodied teknologi. Kemudian ada skala hasil constant return to scale. Jika pelipat gandaan faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat juga, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan. Kemudian yang terakhir, skala hasil menurun, decreasing return to scale. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun. Baik, materi yang selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu membahas tentang isokos. Isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Kombinasi penggunaan ciri-ciri kurva isokos sama dengan budget line atau kurva garis anggaran dalam teori perilaku konsumen. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk itulah garis biaya sama atau isokos dibuat. Data yang diperlukan dalam membuat isokos yaitu harga faktor-faktor produksi yang digunakan dan juga jumlah uang yang digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi. Jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah atau dengan lambang W dan harga produksi barang modal adalah sewa dengan lambang R, maka kurva isokos dengan lambang I adalah didapat rumus I sama dengan RK plus WL. Kemiringan kurva isokos adalah rasio harga kedua faktor produksi. Jika terjadi perubahan harga faktor produksi, kurva I berotasi.
Jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva isokos bergeser sejajar. Baik, materi yang selanjutnya adalah keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva 1, SOKOS bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Dalam mencapai keseimbangannya, produsen selalu berdasar pada prinsip efisiensi, yaitu memaksimalkan laba dan minimalisasi biaya. Jika dilihat dalam prinsip efisiensi, kurva A adalah memaksimalisasi output, lalu kurva B adalah meminimalisasi biaya. Kemudian ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Seorang ekonom bernama Hicks mengklarifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi menjadi 3 bagian, yaitu kapital intensif, neutral, dan labor intensif seperti gambar di PPT tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah berikut sumber-sumber materi yang kita akses untuk dijadikan PPT. Nah, tidak terasa waktu ternyata sudah selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar pada postingan FB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.